Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadhiba. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Bahagia rasanya kembali kita bisa bersilaturahim melalui kegiatan rutinitas ini. Tafsir Al-Qurtubi. Para hadirin dan pendengar yang dirahmati Allah. Tentu tak asing di telinga kita tentang Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan oleh Allah untuk menebar dan mengarahkan manusia kepada kemaslahatan hidup, dunia, dan akhirat melalui syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pendapat yang membedakan antara Nabi dan Rasul. Nabi adalah orang yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan dan mendakwahkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala minimal terhadap dirinya sendiri, dan tentu ini menjadi dakwah bil hal untuk orang lain. Sedangkan Rasul adalah orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang banyak, khalayak ramai. Itulah sebabnya tugas seorang Rasul lebih besar, lebih luas dibanding dengan seorang Nabi. Hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa jumlah para nabi dan rasul sejak dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada yang terakhir, jumlah nabi sebanyak 240.000 orang. Sedangkan jumlah rasul hanya 313 orang. Hadirin, hadirat, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Pada ayat yang ke-253 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat.
Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil qudus. Walau syaa Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Walau syaa Allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Itulah para rasul yang kami berikan keutamaan sebahagian mereka terhadap sebahagian yang lain. Minhum man kallamallah. Di antara rasul itu ada yang Allah berbicara kepadanya. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan Allah mengangkat sebahagian yang lain di atas sebahagian beberapa derajat. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat. Kami berikan kepada Isa anak lelakinya Maryam penjelasan-penjelasan. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Kami kuatkan ia dengan Ruhul Kudus. Walau syaa Allah, sekiranya Allah menghendaki, maqtatala alladhina min ba'dihim, tidaklah saling berbunuhan, tidaklah saling berperang orang-orang yang sesudah mereka, para nabi dan rasul itu. Min ba'di ma ja'athumul bayyinat, sesudah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu. Walakin ikhtalafu, tetapi manusia itu senangnya berselisih. Faminhum man amana, di antara manusia itu ada yang beriman. Wa minhum man kafar, dan di antara manusia itu juga ada yang kufur. Walau syaa Allah, sekiranya Allah menghendaki, maqtatalu, tidaklah mereka itu saling berperang. Walakinallaha yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah, dia melakukan apa yang Allah inginkan. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang budiman. Ayat ini menjelaskan bahwa para rasul itu mereka tujuan utamanya adalah menyampaikan risalah atau syariat hidup untuk manusia. Tentu syariat hidup ini bertujuan untuk memaslahatkan kehidupan manusia itu sendiri, baik kemaslahatan hidup di dunia maupun kemaslahatan hidup di akhirat. Orang atau manusia itu tentu akan berbuat baik karena mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan perbuatan baik itu tentu mendatangkan kemaslahatan, ketentraman, kebahagiaan bagi manusia, dan juga tentu melahirkan kelestarian kehidupan di alam semesta ini. Tetapi jika sekiranya manusia itu mengabaikan petunjuk-petunjuk Allah yang disampaikan lewat lisan para nabi dan rasul, maka tentu manusia akan terperangkap kepada hal-hal yang tidak mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia akan melakukan pengerusakan, merusak tatanan hidup sosial, merusak tatanan ekonomi, merusak tatanan hubungan manusia dengan alam semesta lainnya, dengan ekosistem lainnya. Karenanya tak bisa tidak. Kalau manusia ini ingin damai, sejahtera, bahagia, selamat dunia dan akhirat, maka petunjuk-petunjuk agama hendaknya diperhatikan dan dilaksanakan dalam tatanan kehidupan.
kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ayat ini juga menjelaskan bahwa para rasul itu Allah berikan keutamaan antara satu dengan yang lainnya. Di antara keutamaan para rasul itu antara satu dan yang lainnya Allah jelaskan minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang diberi kesempatan untuk berbicara. Allah berbicara kepada mereka. Tentu tidak semua nabi dan rasul diberi kesempatan untuk bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada pula nabi yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam. Banyak ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala langsung berdialog dengan Nabi Adam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara nabi-nabi yang lain yang Allah juga berbicara dengan mereka, misalnya Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan tentu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya wa rafa'a ba'dahum darajat. Allah mengangkat di antara mereka itu beberapa derajat di kalangan rasul-rasul yang lain. Mengapa Allah mengangkat mereka di kalangan para rasul itu? Ada di antaranya yang diangkat derajatnya oleh Allah karena tugas yang diemban oleh beliau, rasul yang diangkat derajatnya itu adalah tugas yang lebih berat dibanding dengan rasul yang lain. Itulah sebabnya sehingga misalnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau banyak mengalami ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya setelah beliau melulusi ujian-ujian itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam diangkat menjadi pemimpinnya umat manusia. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Nabiullah Ibrahim diberi aneka macam ujian dari Tuhannya, fa'atammahun, lalu ujian itu dilaksanakan dengan sempurna. Qala, kemudian Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, aku jadikan engkau pemimpinnya umat manusia. Qala, Ibrahim berkata, meminta kepada Allah, wa min dzurriyyati, juga anak keturunanku ya Allah, jadikan mereka itu pemimpin. Qala, Allah menjawab, la yanalu ahdil zalimin. Perjanjian kita ini, permintaan kamu itu tidak akan berlaku, tidak akan terjadi bagi anak keturunanmu di kemudian hari yang zalim. Artinya jemaah sekalian, anak keturunan Nabiullah Ibrahim yang baik-baik, yang saleh, yang diangkat menjadi nabi, tentu dia akan menjadi pemimpinnya manusia. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka tentu Rasulullah pula diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau satu-satunya nabi yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan Mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sampai ke Sidratil Muntaha. Jadi jamaah, para hadirin dan pendengar yang dirahmati Allah, ya inilah wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajat. Tentang spesifikasi keutamaan-keutamaan yang dipunyai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijelaskan secara khusus dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas wa Sya'bi wa Mujahid
Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bu'ithtu ilal ahmari wal aswad. Saya ini diutus untuk seluruh manusia. Apakah dia berkulit merah ataukah dia berkulit hitam. Yang kedua, kata Rasulullah, wa ju'ilat liyal ardu masjida. Dijadikan bagiku seluruh bumi ini sebagai tempat sujud. Kelebihan yang ketiga dari Rasulullah adalah wa nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya diberi pertolongan oleh Allah dengan membuat rasa takut kepada musuh-musuhku sebulan sebelum perjalananku. Kemudian kelebihan yang keempat, wa uhillat liyal ghanaim. Dihalalkan bagiku, kata Rasulullah, harta-harta rampasan perang. Dan kelebihan yang kelima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa u'titu syafa'ah. Saya diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syafaat? Yaitu pengampunan yang Allah berikan kesempatan kepada Rasulullah khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat yang lain tidak mendapatkan syafaat, hanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan syafaat itu Allah berikan khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, para hadirin dan pendengar yang dirahmati Allah, khusus pula dalam kehidupan sehari-hari kita ada penekanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak membesar-besarkan kelebihan seorang rasul yang satu terhadap seorang rasul yang lain, karena akan menimbulkan efek negatif, yaitu seolah-olah merendahkan rasul yang lain yang kurang kelebihannya itu. Dan sekali lagi, ini tentu tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga lahirlah beberapa larangan-larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diantaranya beliau menyatakan, la tukhayyiru bainal anbiya. Jangan kalian memilih-milih bahwa nabi yang ini lebih baik dari nabi yang lain. Nabi yang ini lebih baik daripada nabi yang lain. Karena keseluruhannya adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka punya kelebihan-kelebihan itu hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tak boleh membesar-besarkan antara kelebihan satu nabi, satu rasul dengan rasul yang lain. Dalam hadis yang lain pula Rasulullah menyatakan, wala tufaddilu baina anbiya'illah. Jangan kalian memberikan keutamaan yang berlebih terhadap nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Terhadap Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun juga dalam hadis yang sahih beliau menyatakan, la tatruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian terlalu memuji-muji, terlalu menyanjung-nyanjung aku sebagaimana Isa anak Maryam terlalu dipuji-puji dan terlalu disanjung-sanjung. Innama ana abdun. Saya ini hanya sebatas hamba. Faqulu abdallahi wa rasuli. Maka katakanlah kalian terhadap diriku, kata Rasulullah, Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Tak boleh ada sanjungan, pujian yang berlebihan terhadap Nabi yang satu dibandingkan dengan Nabi yang lain. Karena semua itu adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan pendengar yang dirahmati Allah. Kemudian Allah juga menjelaskan, wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Kami berikan kepada Isa anak lelakinya Maryam al-bayyinat,
penjelasan-penjelasan. Tentu inilah syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Kami kuatkan Isa itu dengan Ruhul Qudus. Siapa itu Ruhul Qudus? Seluruh ulama tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Ruhul Qudus adalah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril tentu tugas dan fungsi utamanya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada hal yang spesifik yang dilakukan oleh malaikat Jibril terhadap Rasulullah Nabi Isa alaihi salam, yakni ketika awal pertama kali akan hamilnya Maryam, yang notabene adalah dia ibu daripada Nabi Isa alaihi salam. Karena seperti yang masyhur diketahui orang bahwa Maryam itu bisa melahirkan padahal dia tak punya suami. Tetapi riwayat yang sahih menyatakan bahwa ketika dia didatangi oleh Jibril yang berwujud sebagai manusia, dan Maryam itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala karena baru pertama kali ada orang yang lelaki yang dia lihat dan masuk ke dalam kamarnya. Lalu Jibril memperkenalkan diri bahwa dia adalah malaikat utusan Allah yang memberi kabar bahwa Maryam akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dalam kekagetannya, Maryam berkata, bagaimana mungkin saya melahirkan? Walam yamsasni bashar. Saya belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Tetapi Jibril menguatkan, begitulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah berkehendak, maka tentu tak ada yang bisa menolaknya. Riwayat yang disampaikan oleh ahli tafsir, maka ujung baju dari Maryam itu dipegang oleh Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril itu meniupkan tangannya dan tiupan itu yang menyentuh masuk ke dalam sanubari dari Maryam dan membuat di dalam dirinya terjadi gejolak syahwat, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang pada dasarnya menciptakan dalam tubuh Maryam itu ada ovum dan ada sperma dalam satu tubuh. Sehingga dengan tiupan Jibril alaihissalam itu maka timbullah gejolak syahwat dan bertemulah ovum dan sperma dalam tubuh Maryam sehingga terciptalah Nabi Isa alaihissalam. Jemaah yang dirahmati Allah, inilah yang disebutkan wa ayyadnahu biruhil qudus. Kami kuatkan ia dengan Ruhul Qudus, yaitu Jibril alaihissalam. Selanjutnya Allah menyatakan, walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Kalau sekiranya Allah menghendaki, tidaklah saling berperang, tidaklah saling berbunuhan orang-orang sesudah mereka pada Nabi itu. Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Padahal sudah datang penjelasan-penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu. Walakin ikhtalafu, tetapi mereka berselisih pada risalah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu. Faminhum man amana. Di antara mereka itu ada yang beriman. Di antara manusia-manusia itu ada yang beriman dengan syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu. Wa minhum man kafar. Dan di antara mereka pun juga ada yang kufur. Antara mereka yang beriman dan mereka yang kufur ini tentu terjadi as-sira', pergolakan. Dan jika pergolakan itu semakin membesar, maka itulah menjadi penyebab terjadinya peperangan antara mereka yang beriman dengan mereka yang kufur.
tentu mereka yang kufur ini akan memainkan peranan kekufurannya, dan orang-orang yang beriman ini tentu akan berusaha bertahan di dalam keimanannya, karena hanya dengan keimanan sehingga bisa melahirkan kemaslahatan. Walau sya'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Itulah Allah merealisasikan apa yang Allah kehendaki. Jamaah yang dirahmati Allah, tentu mereka yang beriman senantiasa berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka yang kufur, mereka akan pasti berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang kufur pasti akan melakukan pengrusakan dalam tatanan kehidupan manusia, merusak kehidupan sosial, merusak alam semesta yang dilakukan oleh orang yang kufur. Karenanya hendaklah menjadi perhatian kita semua, karena secara fitrah manusia ini menghendaki kemaslahatan, sedangkan kemaslahatan itu bisa lahir dari mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Pada ayat yang ke-254 Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian terhadap apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya yaumun la bay'un fihi, sebelum datangnya suatu hari di mana pada hari itu tidak bermanfaat lagi jual beli, wala khullatun, tidak bermanfaat lagi hubungan kekeluargaan, wala syafa'atun, tidak bermanfaat pula adanya pengampunan. Dan itulah yang disebut dengan yaumul hisab, yaumul akhir. Pada hari akhirat nanti, ketika kita semua dihisab, maka apa yang dijelaskan oleh Allah, tak ada gunanya jual beli, tak ada gunanya hubungan kekeluargaan, tak ada gunanya pemberian maaf pada hari itu, karena keseluruhannya manusia benar-benar dalam pertanggungjawaban terhadap dirinya sendiri. Wal kafiruna humul zalimun. Sedangkan orang-orang kafir itu, merekalah orang-orang yang zalim. Mari para hadirin dan pemirsa, pendengar yang dirahmati Allah, kita berusaha untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Tentu, upaya yang benar dan tepat adalah kita mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu. Tentu kita akan selamat dunia dan akhirat. Semoga Allah merahmati kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.